Halo semua, perkenalkan aku Putri Krisya Sihombing dari kelas 11 MIPA 2. Di sini aku akan menjelaskan materi bab 1 PPKN, yaitu HAM dalam perspektif Pancasila. Dengan subbab A, yaitu konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. HAM itu apa sih? Jadi, HAM adalah hak dasar atau pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau sebagai hidup kebebasan dan kebahagiaan. HAM juga diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 dan diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Berikut ini hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan bagi seluruh rakyat untuk memilih dan memeluk agama, melaksanakan ibadah, serta menghormati perbedaan agama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bahwa setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila Persatuan Indonesia menjelaskan bahwa adanya unsur pemersatu dalam antar warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau suatu golongan. Hal ini berdasarkan prinsip hak asasi manusia atau HAM, yaitu hendaklah sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dicerminkan dengan perilaku dan kehidupan pemerintah, masyarakat, dan bernegara yang demokratis. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mengakuinya hak milik yang bersifat perorangan serta dilindungi pemanfaatannya oleh suatu negara dan memberikan suatu kesempatan yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contoh hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Dan yang terakhir, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai, politik, serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, dan lain sebagainya. Ketiga, hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dan peradilan, dan yang terakhir, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi ini yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Selanjutnya, yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak asasi peradilan yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, dan hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh, hak asasi sosial budaya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Berikut beberapa pasal-pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan macam-macam HAM. A. Hak untuk menentukan diri sendiri atau preambul. Hak warga negara diatur dalam pasal 26 UUD 1945. B. Hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum diatur dalam pasal 27 UUD 1945. C. Hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28A sampai 28J, sementara pasal 28G. D. Hak beragama diatur dalam pasal 29 UUD 1945. E. Hak untuk membela negara diatur dalam pasal 30 UUD 1945. F. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak mempertahankan bahasa daerah untuk diatur dalam pasal 31 UUD 1945. G. Hak untuk mempertahankan tradisi budaya, penjelasan pada pasal 32 UUD 1945. H. Hak kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Dan I. Hak akan jaminan sosial diatur dalam pasal 34 UUD 1945. Sekian dari video materi penjelasan saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.